Halo peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran mengenali sistem robotik. Kali ini Bapak akan membahas tentang penerapan gerbang logika pada sistem kendali elektropneumatik. Tapi sebelum itu Bapak ada video penerapan diagram pneumatik dan diagram elektrik kemarin. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, seperti pada gambar diagram pneumatiknya itu dari kompresor menuju katup solenoid yang single solenoid ya. Dan lubang tubing yang pertama itu menuju ke piston yang bagian belakang. Bertujuan agar si piston itu bisa dorong maju. Terus tubing yang selanjutnya itu yang kedua itu menuju ke piston di bagian depan, tujuannya untuk mendorong piston mundur. Ini diagram elektriknya. Dari 24 volt sumber power supply menuju push button ya, yang dipilih adalah NO, normally open, dan keluaran dari push button ini menuju ke solenoid, oke ya, ke plusnya gitu. Nah itu pada gambar itu solenoidnya diberi label A. Dan untuk 0 voltnya terminus dari power supply, kita lewati terminal dulu karena kabelnya tidak cukup panjang, dan menuju ke 0 volt atau minusnya dari solenoid A itu. Nah tuh, situ ada tandanya minus ya, menerima 0 volt. Dan ini contohnya, ketika kita ditekan maju, ketika dilepas mundur, ditekan maju, dilepas mundur ya, seperti itu. Oke, untuk materi intinya kita akan membahas tentang penerapan gerbang logika pada perencanaan sistem kendali elektropneumatik. Oleh karena itu perlu kita tahu dasarnya dulu, apa itu gerbang logika. Ini dia materi singkatnya. Gerbang logika. Banyak pengertian tentang apa itu gerbang logika, tapi di sini saya menyimpulkan menurut pendapat saya sendiri, di mana gerbang logika atau logic gates adalah suatu piranti elektronika sebagai pembentuk sistem digital yang melakukan pengolahan satu atau beberapa sinyal input data masukan menjadi sinyal output. Adapun sinyal yang diproses pada gerbang logika berupa bilangan biner dengan dua kode, yaitu 0 sebagai false, 1 sebagai true, atau istilah lainnya adalah off dan on. Macam-macam gerbang logika. Pada dasarnya gerbang logika memiliki 3 macam, yaitu logika NOT, di mana nilai sinyal output berkebalikan dengan nilai sinyal input. Berikut gambar simbol dan tabel kebenaran. Ketika input 0 maka outputan 1, ketika input 1 maka outputan 0. Ini berkebalikan. Berikutnya ada logika N. Nilai sinyal output bernilai logika 1 jika 2 atau lebih nilai sinyal input bernilai logika 1. Berikut simbol dan tabel kebenaran. Outputan hanya bernilai 1 jika kedua input atau lebih bernilai 1. Selanjutnya logika OR. Nilai sinyal output bernilai logika 1 jika salah satu atau lebih nilai sinyal input bernilai logika 1. Berikut simbol dan tabel kebenaran. Outputan akan bernilai logika 1 jika salah satu input bernilai 1 atau keduanya bernilai 1.
Selanjutnya, mari kita belajar bagaimana cara penerapan gerbang logika pada sistem kendali elektropneumatik. Yang pertama, mari kita menggunakan logika NOT, di mana nilai inputan atau nilai outputan akan berkebalikan dengan nilai inputan. Mudahnya, untuk membuat penerapan gerbang logika pada sistem kendali di elektropneumatik ini, kita hanya bermain kontaknya atau push buttonnya, mau menggunakan NO atau NC. Biasanya kita menggunakan NO. Oke, pada contoh awal yang seperti pada video yang pertama ini atau di materi yang sebelumnya, kita menggunakan NO ya untuk menyalakan solenoid sehingga si piston itu bergerak maju. Ya, seperti ini kan. Ya, ketika push button yang ditekan, maka akan terhubung 24 volt akan menuju solenoid dan menuju 0 volt. Ya, seperti ini. Nah, ini ada tanda merah berarti terhubung sehingga pistonnya maju. Ketika dilepas, maka piston mundur. Selanjutnya kita coba untuk penerapan logika NOT-nya, dimana ketika inputan 0 atau tidak ditekan, outputannya itu menyala. Dan kebalikannya, ketika inputannya kita tekan atau bernilai 1, maka outputannya itu 0 atau mati. Ya. Caranya seperti apa? Kita bermain kontaknya saja. Jadi push buttonnya kita ganti dengan normally close. Ya. Jadi ini adalah logika NOT-nya. Dan kita hubungkan dulu. Dan ini dia. Hasilnya itu akan seperti logika NOT. Ketika inputannya 0, maka outputannya 1. Ketika inputannya 1 atau ditekan, maka outputannya 0. Atau outputannya itu off ya, mati gitu loh. Oke, kita coba. Nah, nih, kita belum menekan ini. Kita belum ditekan, tapi piston sudah maju. Karena 24-nya langsung terhubung menggunakan normally close. Ini seperti logika NOT ya. Dan ketika ditekan, maka mati. Ya. Jadi ketika inputannya 1, maka outputannya itu 0. Oke, seperti itu. Nah, ketika inputannya kembali ke posisi awal atau inputannya itu berlogika 0 atau off, maka outputan bernilai 1. Nah, itu dia. Jadi untuk penggunaan logika NOT-nya ini kita bisa menggunakan push buttonnya yang NC atau normally close. Seperti itu. Jadi berkebalikan, intinya seperti itu ya. Oke, kita hapus dulu, kita lanjut ke logika selanjutnya, yaitu logika N. Nah, berikut ada gambar simbol dan tabel kebenarannya, yaitu ketika nilai 1 maka outputan 1. Nah, caranya seperti apa? Kita menggunakan push button yang NO. Karena di situ inputnya ada A dan B, maka inputannya kita perlu 2. Dan pemasangannya itu kita masang secara sejajar. Ya. Jadi push button yang pertama dan push button yang kedua itu dihubungkannya sejajar atau satu jalur. Oke, kita pasang dulu solenoidnya. Dan jangan lupa kita beli label biar terhubung dengan solenoid yang ada di diagram pneumatik.
dan jangan lupa untuk dihubungkan. Nah, seperti ini adalah logika AND, penerapannya pada sistem kendali. Jadi ketika inputannya itu bernilai 00, maka outputannya itu 0. Ketika inputannya itu bernilai 10, maka tetap outputannya 0. Dan hanya jika inputannya itu bernilai 1 atau berlogika 1, jadi PB1 dan PB2 nya itu on, nyala atau ditekan, maka outputannya itu 1, aktif atau on, pistonnya akan maju. Nah, seperti itu. Oke, untuk mempermudah pensimulasian, Bapak akan gunakan push button yang double acting ya. Jadi ketika ditekan dia akan aktif, ketika ditekan kedua kalinya dia akan off. Oke, nah, tandain dulu PB1. Oke, mari kita simulasikan. Oke, ini adalah penerapan logika AND pada sistem kendali elektropneumatik dan digunakan dua push button yang dihubungkan secara sejajar sehingga solenoid akan melewati dua push button. Nah, ini ketika 10 maka outputan 0, ketika 01 ya, 01 maka outputan akan 0 juga, piston tidak maju kecuali jika inputan itu bernilai 1, berlogika 1 dan PB1, PB2 bernilai 1, maka outputan akan bernilai 1, menyala. Nah, ini penerapan logika AND. Ketika salah satu dilepas maka outputan akan kembali 0. Jadi penggunaannya itu, penerapan logika AND adalah dua push button atau lebih dihubungkan secara sejajar menuju outputan. Nah, seperti itu. Ya, untuk logika AND ini menggunakan normally open ya push buttonnya ya. Oke, berikut adalah penerapannya pada dunia apa ya, di bengkel nih. Berikut videonya Bapak sertakan. Oke, dari 24 volt itu masuk ke push button 1 dan keluaran dari push button 1 itu menuju push button 2 ya, dan keluaran dari push button 2 itu langsung menuju ke solenoid. Ini diagram elektriknya yang plus ya, dan yang minus itu sama. Dan ini adalah contohnya, ketika 00 itu akan 0, pistonnya akan 0. Ketika 10, piston tetap 0 ya. Oke, ketika 10 tetap 0, dan ketika 01 piston tetap 0 ya, outputannya tetap 0. Dan jika 111 maka akan 1, PB11, PB21 maka piston akan maju. Nah, seperti ini. Ya, lanjut ke logika selanjutnya, yaitu adalah penerapan logika OR ya, penerapan logika OR. Nah, berikut gambar simbol dan tabel kebenarannya. Outputan akan bernilai 1 jika salah satu inputan atau keduanya atau lebih itu bernilai 1. Oke, bagaimana cara penerapannya? Berikut penerapannya, kita menggunakan push button yang NO ya, masih yang NO karena tidak ada notnya gitu. Nah, Bapak pasang dulu nih untuk
push button pertama. Nah, ini untuk push button pertama Bapak pasang dulu ke solenoidnya, dan outputan dari solenoid menuju 0 volt. Oke. Nah, selanjutnya adalah menggunakan push button yang kedua. Nah, push button yang kedua ini kita pasang tidak sejajar, tidak seperti logika N, tapi melainkan dipasang terpisah dan dihubungkannya sama gitu ya. Dihubungkannya sama menuju solenoid. Nah, bentar. Oke, seperti ini. Oke. Ini dia penerapan logika OR. Nah, ketika diberi label dulu, klik 2 kali PB1, terus ini juga untuk PB2 atau inputan B ya di tabel kebenarannya. Oke, kita geser dulu biar kelihatan. Dan ini solenoid ini jangan lupa kita beli label yaitu A+, sehingga bisa terhubung dengan diagram pneumatiknya. Oke, jadi ketika inputannya itu bernilai 1, salah satunya itu bernilai 1, maka outputannya itu pun bernilai 1 karena menerima sumber dari jalur yang berbeda. Oke, Bapak ganti dulu untuk salah satu PB nya menggunakan double acting supaya disimulasikannya gampang ya, bisa jelas. Oke, PB1. Nah, seperti ini. Oke, ketika inputan 00 maka outputan akan 0. Nah, jika salah satu inputannya itu bernilai 1 maka outputannya akan 1. Begini, ini dia simulasinya. Oke, 00 tetap 0 ya, 00 0 karena outputannya 0. Ketika 1 0 maka 1 ya, karena langsung terhubung solenoidnya sehingga pistonnya maju. Dan ketika 0 1, ini 01, PB2 nya adalah 1, berlogika 1 atau nyala terhubung, maka solenoidnya itu akan menyala karena menyala mendapatkan sumber 24 volt dari jalur yang berbeda. Nah, ketika 11 piston tetap maju karena menerima sumber ya, mau yang manapun tetap menerima sumber. Nah, ini penerapannya untuk logika OR. Berikut Bapak sertakan juga video untuk penerapannya di bengkel. Nah, ini sumber 24 volt. Bapak masukkan ke box kit, ke terminal ini dulu ya, yang ke 24 volt, sehingga nanti biar masuknya itu ke PB nya itu gampang ya. Jadi sumber dari PB nya itu ngambil dari atas. Nah, untuk sumber pertama masuk ke PB1. Oke, PB1, terus keluaran dari sumber yang kedua itu masuk ke PB2. Nah, ketika keluaran dari PB1 itu langsung menuju ke solenoid ya. Nah, seperti ini. Terus keluaran dari PB2 pun sama, masuk ke solenoid. Nah, menggunakan banana jack dihubungkan saja gitu, dijadikan satu. Dan untuk minusnya itu sama. Oke, ini contohnya 00 maka 0. Ketika 10 maka 1. Oke, ketika 01 maka 1 pula. Nah, ketika 11 maka piston pun 1, yaitu maju nyala. Nah, seperti ini. Oke.
Oke, itulah adalah penerapan dari gerbang logika NOT, AND, dan OR. Dan masih ada lagi macamnya untuk gerbang logika, dan itu adalah pengembangan dari ketiga ini, dari NOT, AND, dan OR ini adalah pengembangannya. Dan kalian bisa cari di internet apa aja untuk pengembangan dari ketiga dasar gerbang logika ini, dan bisa kalian terapkan juga untuk diagram elektrik, sistem kendali elektropneumatiknya ya. Nah, seperti itu. Dan kita di sini hanya bermain push buttonnya, mau NO atau NC, itu mudahnya seperti itu aja. Oke, berikut adalah tugas untuk kalian. Kerjakan pada buku catatan harian, buatlah diagram elektrik sebagai pengendali menggunakan logika XOR. Oke, sekian dari Papa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.